Agenda hari ini kami mendampingi klien kami ini Bapak Arif Saifuddin. Beliau dari Surabaya. Sekarang umurnya berapa Bang Saifuddin? 56. Berperkara ini dari umur berapa Bang? Dari tahun 2005. Pada setiap tahun 2019. Ya, dari muda udah berperkara sampai sekarang masih berperkara. Jadi ini ada kasus beliau yang saat ini ditangani oleh Barreskrim di Dirpidum ya. Dirpidum di Subdit 2 ya. Subdit 4. Oh, Subdit 4 sekarang ya. Jadi beliau ini adalah korban dari perkara tanah di mana tanahnya diserobot di Surabaya sana. Luasnya 16.160 meter. 16.160 meter di wilayah kota Surabaya ya. Surabaya Lontar ya. Jadi udah kemudian beliau melaporkan pasal 263 dan kemudian pasal 385 KUHP. Nah, terlapornya ini di Surabaya juga. Jadi tanah ini tadinya tanah kosong milik beliau, kemudian sudah dibangun vihara, dibangun sekolah gitu kan. Akhirnya beliau kemudian melaporkan ke Barreskrim sini. Diproses dan para terlapor ini sudah jadi tersangka ya. Sudah jadi tersangka sejak tahun 2000 tanggal 29 November 2022. 29 November 2022 sekarang Sudah ulang tahun ketiga. 2023, 2024 dan 2025. Jadi sudah tersangka sejak 3 tahun lalu dan beliau ini ingin supaya perkaranya cepat dinaikkan dalam persidangan kan, mengingat untuk kepentingan keadilan dan kepastian hukum. Jadi tanah yang di Surabaya ini dan pelaporan di Barreskrim ini, kita memang mengapresiasi kerja Barreskrim ketika dari proses penyelidikan sampai penyidikan itu cepat menjadi tersangka si pelakunya. Tapi kemudian setelah 3 tahun ini berjalan, ini mulai kelihatannya batuk-batuk ini. Nggak tahu yang batuk yang mana, tapi yang jelas ini mulai melambat. Jadi beliau kemudian minta kami untuk mendampingi, mengurus perkaranya supaya di perkara ini dijalankan sampai kepada persidangan pidana ya. Selanjutnya lebih jelas lagi, ini Pak Arif Saifuddin dengan tanahnya dan surat-suratnya yang ada di Surabaya, tanahnya juga di daerah kota Surabaya. Beliau akan memberikan keterangan sedikit kepada teman-teman media. Silakan Pak Arif. Saya mewakili dari 6 bersaudara, 1 ibu kandung yang masih ada. Karena itu berkala mulai tahun 2012. Saya pada saat 2012 dilaporkan di Polrestabes Surabaya dengan tuduhan penyerobotan, masuk ke karangan orang, pencurian dan lain sebagainya. Nah, setelah dalam persidangan saya dibebaskan mulai dari TKPN sampai kasasi MA. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada keluarga saya mewakili. Oh, silakan. Iya, ada ini keluarganya Pak Arif dengan Buya Sarif ya. Silakan Pak Buya menceritakan secara lengkap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih Bang Dialova sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan proses penegakan hukum yang Dialova. Oh iya. Dialova. Siap. Ya, jadi saya ceritakan urutan dari sejak Agustus 2019 kami lapor ke Barreskrim. Perjalanan waktu sering sekali kasus ini ingin dihentikan. Tapi karena kegigihan dari salah seorang jenderal yang ada di sini, sekarang jadi jenderal, alhamdulillah kasus ini terus berlanjut. Bahkan di tanggal 29 November 2022 sudah ditetapkan 2 orang tersangka. Boleh saya sebutkan namanya? 2 orang tersangka atas nama Ongko Tikdoyo dan Widayanto Untoro. Sudah pernah dilakukan pemanggilan sebagai tersangka di tanggal 18 dan tanggal 21 Desember. Tapi biasa orang Indonesia kalau sudah dipanggil pasti sakit, tidak hadir dalam pemanggilan pertama. Malah mereka berkirim surat kepada Kabar Eskrim pada saat itu Pak Agus, ya, Kabar Eskrimnya Pak Agus, dan minta perlindungan hukum. Dilakukanlah gelar perkara khusus untuk yang kesekian kalinya. Gelar perkara khusus dilakukan pada tanggal 5 Januari tahun 2023. Dari gelar perkara khusus tersebut terjadi adu argumentasi antara Biro Wasidik dengan penyidik. Pada saat itu Kasubditnya Pak Boy Simanjuntak yang sekarang menjadi Karo Wasidik. Terjadi adu argumentasi, dari pihak Biro Wasidik menyatakan ini harus dihentikan. Tapi dari Pak Boy Simanjuntak sebagai Kasubdit yang mentersangkakan kedua orang itu menyatakan tidak mungkin ini dihentikan karena kami sudah banyak sekali punya barang bukti.
Demikian kata Pak Boy. Akhirnya disepakati 5 Januari 2023 itu disepakati pendalaman kasus. Kasus tidak dihentikan tapi didalami. Dilakukanlah pendalaman kasus oleh teman-teman di penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum. Sayangnya pada saat itu Pak Boy pindah, ya kan? Pak Boy sudah pindah, digantikan oleh Kombes Burkan. Dilakukan pendalaman dari tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Hasilnya apa? Ternyata kembali mereka melakukan gelar perkara internal di Direktorat Tindak Pidana Umum yang menyatakan bahwa kasus ini harus dihentikan. 2 kali rencana akan dihentikan. Yang kemudian kami datangi, akhirnya SP3 itu tidak pernah keluar. Jadi mereka sudah buat kesimpulan dalam gelar perkara internal bahwa kasus ini harus dihentikan. Tapi ketika kami datangi, sampai hari ini mereka tidak berani mengeluarkan SP3 itu. Akhirnya yang terjadi, kami sudah datangi Pak Wahyu ya, sebagai Kabar Reskrim. Kami curhat sama beliau dan beliau katakan kasus ini tolong teman-teman di Direktorat Tindak Pidana Umum lakukan pendalaman lagi. Kasus ini tidak boleh dihentikan. Akhirnya terjadi lagi gelar perkara. Gelar perkara terakhir yang kami hadapi, gelar perkara khusus yang kesekian kalinya di tanggal 19 Maret 2025. Apa kesimpulan dari gelar perkara khusus itu? Ternyata sama. Kasus ini harus dihentikan tanpa alasan yang jelas. Bang Dialopa sudah bawa ya barang bukti yang cukup banyak ya Bang ya. Saya sudah komunikasi sama Abang dan dia menyatakan bahwa ini pidana umum ya. Jelas ya, ada pidana di sana. Apa alasan Direktorat Tindak Pidana Umum menghentikan kasus ini? Tidak ada alasan ya. Nah, yang terakhir kami mendapatkan informasi bahwa benar kasus ini akan dihentikan. Hari ini, sebagai informasi buat teman-teman pers semua, hari ini mereka sedang melakukan gelar perkara untuk kembali menghentikan kasus ini. Ya, di Bareskrim, di Direktorat Tindak Pidana Umum, mereka kembali melakukan gelar perkara internal tidak melibatkan Biro Wasidik. Kami hanya berharap, ya mungkin di sini ada Kabar Reskrim baru ya Bang ya, Pak Sahar ya. Pak Sahar mungkin belum tahu kasus ini secara jelas, tapi kalau Pak Wahyu Widada sangat tahu kasus ini. Nah, kami berharap mudah-mudahan hasil gelar internal yang mereka lakukan saat ini di Direktorat Tindak Pidana Umum itu tidak berujung pada SP3. Karena bukti cukup banyak. Sebagai contoh saya sampaikan, ketika gelar perkara, Mas Arief Saifuddin ditanya, Mas Arief, kamu bayar PBB nggak, bayar pajak nggak di atas tanah itu selama ini? Jawaban dari Mas Saifuddin, bayar. Dari tahun 2000 sampai tahun 2015 saya bayar pajak. Mana buktinya? Ini buktinya. Mas Arief Saifuddin bisa membuktikan dia bayar PBB, bayar pajak di atas tanah itu. Yang terjadi sebaliknya, lawannya ditanya, Pak Ongko dan Pak Untoro bayar pajak nggak di atas tanah itu? Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman pers, mereka sama sekali tidak pernah bayar pajak di atas tanah itu. Bagaimana bisa terbit 11 sertifikat? Ya? Terbit 12 sertifikat di atas tanah itu yang sama sekali tidak punya PBB. Silakan nanti dicek. Ya, mereka sama sekali tidak punya PBB. Yang utama lagi, di atas tanah itu pada tahun 2005 tanah itu kosong. Sekarang sudah ada Vihara Damajaya, itu vihara terbesar di Surabaya. Ya, yang kedua ada Meta School. Nah, yang lucu lagi, kami mendapatkan data izin mendirikan bangunan Meta School itu keluarnya bukan di atas tanah kami. Keluarnya kalau di Surabaya itu di Jalan Puncak Sambisari 1 nomor 35. Sementara tanah kami di Jalan Bulu Jaya 5 nomor 19. Dari beberapa kondisi itu ya, sudah sangat jelas bahwa mereka ini dibantu oleh lurah ya, oleh 2 orang lurah, 2 orang pegawai kelurahan, lalu dibantu oleh 2 orang notaris, dibantu oleh 4 orang pegawai BPN. Sebenarnya Bareskrim sudah punya 11 calon tersangka. Ya. Kami juga sudah pegang hasil lab forensik. Sudah juga ada audit investigasi teman-teman BPN yang menyatakan 11 sertifikat yang keluar itu atau 12 sertifikat yang lahir itu semuanya tidak benar.
dengan berbagai macam alat bukti atau barang bukti ya, karena belum ke pengadilan, dengan berbagai macam barang bukti yang kami miliki, kasus ini masih berusaha dihentikan. Bahkan ini udah kesekian kalinya ingin dihentikan oleh teman-teman di Direktorat Tindak Pidana Umum. Ya, jadi mungkin itu Bang, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, luas tanahnya itu berapa Bang? Luas tanah segala macam. Tanah 16.160 meter. Jadi ini nomor perkaranya dulu ya. Nomor perkaranya laporan polisi B 0681 tahun 2019, Baris Krim tanggal 1 Agustus 2019. Kemudian para terlapor sudah jadi tersangka selama 3 tahun dan ini belum beres-beres juga. Nah, kalau menurut kabar dari keluarga bahwasanya perkara ini kemungkinan mau dihentikan, tapi kita bilang nih coba dulu lah ini diproses ini supaya perkara ini tetap diproses sampai ke persidangan, jangan sampai timbul ketidakadilan bagi korban lanjut lapor. Kedua terlapor ini backgroundnya siapa? Ini pengusaha di Surabaya, para terlapor, kemudian ini korbannya adalah pihak pribadi ini ahli waris biasa lah ya. Ini mukanya ahli waris biasa. Kenapa baru sekarang kan sejak 2022 tuh, udah 3 tahun, kenapa baru sekarang baru datang ke sini? Oh, sudah sering kali datang kemari, cuma nggak ketemu aja sama Mbak. Mungkin dapat kami informasikan dari sejak penetapan tersangka tanggal 29 November 2022, Mbak, kami itu berkali-kali ke sini. Karena apa? Kami kok sampai seperti ini permainannya di sini gitu loh, ya. Kalau kami mau buka lagi, mungkin nggak etis kalau kami buka di sini yang kami tahu tentang kasus ini, ya. Tapi banyak sekali yang mungkin nanti di belakang bisa kami ceritakan, ya. Tapi nggak etis kalau saya ceritakan di sini. Bagaimana? Mohon maaf sekali lagi, ya mungkin Bapak dan Ibu tahu lah bagaimana orang ingin memenangkan perkara pasti mereka lakukan berbagai macam cara, gitu, ya. Sebagai informasi tambahan, mungkin Bang, Mas Arif Saifuddin kan juga jadi apa mungkin tambahkan? Tersangka. Oh ya, namanya perkara kadang-kadang dilaporkan, kadang-kadang melaporkan kan. Jadi beliau ini sebenarnya terkena kriminalisasi. Tapi kami akan dalami sebagai kuasa hukum, kita akan dalami materinya. Tapi yang paling penting sekarang ini kami meminta kepada pihak Kabar Eskrim, kepada Dirpidum supaya melanjutkan kasus ini sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, karena dalam posisi gelar perkara terdahulu jatuhnya lalu sudah mereka ditetapkan tersangka, tapi kenapa ini mau dihentikan gitu. Jadi kita mau minta supaya ini tetap didetailkan, sudah jadi tersangka kok mau dihentikan, nanti ini ada apa nih, jadi timbul pertanyaan-tanya kan. Jadi itu yang kita harapkan supaya terjadi kepastian hukum, berkas kemudian didetail, dilanjutkan, karena sudah tersangka. Nanti kita lihat jaksa bilang apa, penyidik bilang apa kan. Kita juga harus tahu juga apa yang terjadi dalam perkara ini, kenapa orang ini jadi tersangka dan bagaimana kelanjutannya. Gitu. Karena faktanya ada alat bukti yang sudah cukup lengkap yang kemudian bisa dipakai untuk memproses ini di persidangan pidana. Oke, ini tujuan datang ini untuk bertemu wasidik atau pidum saja? Ya, ini kemarin sudah ketemu dengan wasidik ya, sudah kita keluarkan, tapi mereka memang ini akan di follow up gitu. Hanya saja kita nggak tahu nih apa yang terjadi di dalam, tapi kita mengharapkan Kabar Eskrim, Dirpidum supaya ini kemudian menindaklanjuti kasus ini ya. Dan perlu diingat dan dicatat Pak ya, saya juga ditersangkakan di Polda Jatim. Padahal sudah pernah ditersangkakan di Polres dan hasilnya saya dibebaskan sampai kasasi gitu. Nah, sekarang prosesnya nggak tersangka. Akan tetapi saya tanya di Kejaksaan Tinggi Surabaya menanyakan Tanah berupa girik ya, petoknya. Namanya petok kalau di Surabaya. Surabaya sini kiri ya. Kalau di sini apa Girik, ya? girik, betul. Girik. Iya, Nah, jadi karena posisinya begitu, jadi tanah Bapak ini berupa girik yang sudah pasti letaknya di sana. Tapi terlapor ini tanahnya bukan di situ, giriknya bukan di situ juga. Secara buku besar desa, sehingga timbullah yang namanya persoalan persangkaan dari Baris Krim. Tapi kita harapkan supaya Baris Krim Mabes Polri bekerja baik, prosedural, kemudian menyelesaikan persoalan ini karena sudah jadi tersangka ya, dan sampai tiba-tiba SP3. Ini agak berbahaya kalau tiba-tiba sudah tersangka SP3. Kita timbul pertanyaan cuma satu, ada apa ini? Bang, nilai tanahnya berapa itu Bang? Nah, apa sih ini belum dalam posisi dihentikan. Alasan dari pihak baik wasidik maupun tadi
penyidik itu kan ada beberapa kali alasan sebenarnya ini kan yang penyidikan sebenarnya apa sih? Ya, kalau dari Wasili membantu ya, karena memang perkara ini sudah tersangka, jadi tidak mungkin dihentikan dulu kan sampai ke persidangan nanti kan. Jadi cuman kita nggak tahu alasannya apa sih. Nah, karena ada alasannya sifatnya material, ada alasannya sifatnya formil, dan ada alasan sifatnya informal. Nah, jadi kita harapkan alasan material ini terpenuhi supaya ini dilanjutkan, alasan formil juga terpenuhi, dan kita nggak tahu alasan informalnya apa gitu. Apa yang terjadi di belakang layar, ini yang kita mau tanyakan lagi. Bang, nilai tanahnya itu berapa bang? Belum Nilai disebut. tanahnya sekarang udah sekitar 200 miliar. 200 miliar. Ya, mungkin kalau tahun depan tambah lagi. Gitu. Karena harga tanah selalu naik. Berarti kerugiannya yang kasus ini 200 miliar? Iya, 200 Atau ada miliar. plus-plusnya? Ya, 1 miliar. Oke. Terima kasih. Tidak ditahan Pak, para tersangka itu sakit Pak. Iya, karena mereka katanya sakit jadi belum ditahan. Dan tidak diperiksa. Tidak jelas mas. Dan tidak diperiksa Alasan untuk yang kedua kalinya kan alasan harusnya tidak ditahan tidak jelas.